Michael! I will one day not as your ally, nor your brother. Opening scene diperlihatkan pada dahulu kala sebelum era ras manusia terbentuk, terjadilah kekacauan besar di kerajaan langit. Lucifer, seorang pemimpin para malaikat tertinggi, diberi kekuatan dan kekuasaan lebih oleh Tuhan. Tapi karena nafsu, sifat congkaknya pun tumbuh dalam jiwanya. Kesombongannya pun memicu peperangan antara malaikat di surga. Lucifer yang dikutuk Tuhan dibantai oleh malaikat Mikael hingga terjatuh ke bumi. Tubuhnya pun terperosok menembus lapisan tanah hingga mendarat di dimensi neraka perut bumi. Di dimensi paling hina inilah malaikat Mikael turun untuk menghukum dan memenjarakannya di sini. Dengan kekuatan pedang suci malaikat Mikael, si Lucifer pun dirantai dan terblokir di sebuah batu besar. Mikael pun memberinya kesempatan terakhir untuk bertaubat dan mengabdi lagi pada Tuhan. Akan tetapi karena kesombongan dan keangkuhannya sudah merasuki jiwa dan sanubari yang terdalam, Lucifer pun memilih jadi penguasa neraka daripada jadi budak Tuhan di surga. Lucifer bersumpah kelak dia bakal bebas dari rantai pedang suci yang membelenggunya. Dan saat dirinya sudah kembali, maka Lucifer akan menjadikan dirinya sebagai Tuhan bagi alam semesta. Seiring berjalannya waktu, para pasukan iblis di neraka mulai bersekutu dengan dirinya untuk mencari cara balas dendam dan membebaskan Lucifer dari belenggu yang mengikatnya. Di era-era berikutnya, para sekte penyembah Lucifer mendirikan benteng untuk menjaga sebuah lubang yang dimana tadi Lucifer terjatuh di dimensi perut neraka. Pengikutnya meyakini kelak Lucifer akan bangkit dan keluar dari lubang tersebut sebagai Tuhan baru mereka, menggantikan Tuhan-Tuhan baru yang selalu bermunculan di setiap zaman dan disembah oleh manusia. Cerita berpindah ke era modern. Terdengar kabar dari seluruh dunia bahwa DNA Yesus dari Nazaret akan dipamerkan di katedral yang ada di kota Turin, Italia. Jutaan orang berbondong-bondong menyaksikan peristiwa bersejarah yang hanya terjadi 100 tahun sekali untuk menyaksikan kain kafan pembungkus mayat Yesus. Diperlihatkanlah betina bernama Laura, seorang mahasiswa seni yang datang jauh-jauh dari Amerika ke tempat itu hanya untuk menyaksikan peristiwa besar ini. Dirinya pun disambut temannya, ya seorang pendeta muda yang bernama Marconi. Laura yang menjadi tamu VVIP, dirinya pun bebas tanpa antri memasuki seluruh bangunan di dalam katedral itu. Marconi mengajak Laura ke ruangan khusus untuk menunjukkannya patung Lucifer yang dibelenggu oleh malaikat Mikael. Laura pun tampak mengagumi dan takjub dengan karya yang dibuat oleh Vatikan ini. Setelah Marconi pergi, Laura pun akhirnya menikmati seni patung itu. Laura, si pecinta seni, pun akhirnya coba menggambar seni patung itu. Namun tiba-tiba terdengarlah suara bisikan yang memanggil namanya, yang bahkan Laura sendiri tak tahu dari mana sumbernya. Sehabis Isya, pameran di katedral pun akan ditutup. Namun ada seorang wanita berhijab jubah yang juga jadi pengunjung terakhir memasuki area pameran itu. Laura pun masih menggambar patung itu sendirian. Secara diam-diam wanita tadi mendekati Laura secara perlahan-lahan dan memperhatikannya. Namun dalam sepersekian detik, Laura melihat pergerakan kepala patung si Lucifer dari ekor matanya. Namun perhatian Laura teralihkan saat mendengar suara mencurigakan dari arah kiblat. Laura pun langsung menyatroni sumber suara itu yang ternyata adalah seorang burung gagak. Dirinya yang tak menyadari kalau perempuan yang bernama Jill ini dengan gerak cepat langsung mengambil pedang dari patung Mikael yang ada di sampingnya. Laura yang kembali ke posisinya didatangi security penjaga untuk segera meninggalkan area ini karena katedral ini akan segera tutup. Namun Laura tidak bisa keluar dari pintu depan karena sudah ditutup. Saat dirinya mencari pintu alternatif lainnya, Laura pun langsung shock saat menyaksikan perempuan tadi memenggal kepala security menggunakan pedang dari patung malaikat Mikael. Laura yang histeris, kalut, panik, resah, dan takut langsung ambil langkah 1000 untuk mencari tempat ngumpet. Laura yang sembunyi di balik bilik pengakuan dosa menyaksikan perempuan tadi yang menggunakan kepala si security sebagai pemindai pembuka laser keamanan tempat dipajangnya kain kafan Yesus. Marconi yang datang di tempat itu tak sanggup mencegah perempuan ini yang menghancurkan kaca kain kafan Yesus, dan Marconi pun langsung ditusuk perempuan ini hingga sekarat. Namun keberadaan Laura pun berhasil ditemukan perempuan ini. Saat anak buahnya hendak membunuh Laura, perempuan yang bernama Jill ini malah mencegahnya karena si Lucifer mungkin memilihnya. Si Marconi yang dalam keadaan sakaratul maut, dirinya pun berdoa pada malaikat Mikael agar tubuhnya bisa dijadikan tubuh inang si malaikat. Doa itu pun langsung didengar dan roh dari malaikat Mikael pun langsung merasuk dalam tubuhnya Marconi.
Mikael pun coba mengejar mobilnya Jill yang tadi menculik si Laura. Tapi sayangnya, tubuh Vanna itu masih belum beradaptasi dengan roh Mikael. Di lain sisi diperlihatkanlah sebuah pameran teknologi genetika. Teknologi ini bisa menghibridkan DNA seseorang yang sudah meninggal pada janin orang lain. Dan jika DNA itu sudah dihibridkan pada janin orang lain, maka bayi itu akan memiliki kemampuan yang sama dengan pemilik DNA itu. Bocah inilah adalah contohnya karena kemampuan hebatnya bermain biola diwarisi dari hibrid hasil DNA Antonio Vivaldi, yang saya sendiri juga tak kenal nama tadi meskipun katanya sih orang ini terkenal. Dan ilmuwan yang hebatnya kebangetan ini adalah Dr. Lauren. Perempuan yang bernama Jill ini juga hadir di acara itu. Dan ternyata Dr. Lauren dan Jill adalah satu komplotan sekte penyembah Lucifer. Dengan bermodalkan DNA kain kafan Yesus ini, Dr. Lauren pun akan mengerjakan penelitiannya yang terbaru, yaitu menghibridkan DNA Yesus dengan janin manusia biasa dan dikombinasikan dengan roh iblis Lucifer. Kemungkinan besar bocah yang lahir ini bakal jadi manusia super. Laura yang disekap di sini akan dijadikan kelinci percobaan bersama wanita-wanita ini, karena betina-betina ini akan dihamilkan menggunakan DNA hibrid tadi. Marconi yang jiwanya sudah diambil oleh malaikat Mikael menanyakan pada pengurus katedral tentang siapa yang menjaga kain Yesus tadi. Para pengurus mengatakan kalau Vinci inilah yang menjaganya. Bermodalkan informasi tadi, Mikael pun langsung mendatangi Vincini yang tinggal di garnisun Saint Michael di atas gunung. Mikael pun sampai juga di tempat tujuannya. Vincini yang belum tahu siapa sosok di hadapannya ini malah menyambutnya dengan tidak ramah. Tapi indera keenamnya Vincini mendadak aktif dan melihat sosok jiwa Mikael dalam tubuh Marconi ini. Mikael pun menceritakan tentang hilangnya kain kafan Yesus yang sudah dicuri oleh para penyembah Lucifer. Melalui teropong ini, Vincini memperlihatkan markas para penyembah Lucifer yang menjaga lubang dimensi menuju neraka, yang dimana di tempat itu sosok Lucifer dibelenggu Mikael pada masa lalu. Vincini sengaja tinggal di tempat ini karena agar supaya dia bisa terus memantau pergerakan para penyembah Lucifer yang akan membebaskannya. Dari waktu ke waktu, percobaan untuk membebaskan Lucifer sudah dilakukan dari dulu. Pemuja Lucifer bereksperimen menumbalkan tubuh seseorang untuk dijadikan tubuh baru bagi roh Lucifer. Namun tubuh manusia yang dirasuki oleh roh Lucifer pasti tidak akan bertahan lama dan selalu gagal. Tapi kini di era modern, para pengikut Lucifer akan menggunakan cara baru untuk membangkitkan Lucifer kembali. Dr. Lauren melakukan uji coba menggabungkan darah Laura dicampur DNA Yesus dan Lucifer, dan ternyata kali ini usahanya pun berhasil. Seketika terjadilah gempa dalam neraka perut bumi. Retakan di batu itu memudahkan Lucifer untuk melepaskan belenggu pedang suci milik malaikat Mikael. Laura dan Saripah dibawa ke ruang lab untuk disuntikkan sel telur hibrid dalam rahimnya. Sementara itu Vincini menunjukkan jalan rahasia pada Mikael menuju benteng Lucifer melalui lubang gua. Di sini kekuatan Mikael tidaklah sekuat sosok aslinya, sebab kekuatannya disesuaikan dengan fisik tubuh inang yang dirasukinya. Di area altar pemujaan, seluruh penyembah Lucifer sudah berkumpul untuk menyaksikan ritual aneh dari kedua betina ini dengan Lucifer. Muncullah iblis penghuni goa yang membawa kedua betina ini menuju lubang dimensi neraka perut bumi. Lucifer yang terbebas pun tubuhnya akhirnya menguap menjadi arwah. Dari kedua betina ini, ternyata janin dalam rahim Laura lah yang sesuai untuk dijadikan tubuh inangnya iblis Lucifer ini. Laura yang sudah terpilih jadi emaknya Lucifer, kini dirawat lebih intensif lagi oleh orang-orang ini. Mikael yang berhasil masuk dalam benteng itu, akhirnya dirinya pun berhasil mengambilkan kafan Yesus di labnya Dr. Lauren. Mikael juga akhirnya berhasil menemukan Laura. Laura pun dengan senang memeluk pria itu yang ia kira adalah Marconi. Mikael pun merasakan kehadiran si Lucifer, tapi dirinya tidak sadar kalau Lucifer saat ini ada dalam perutnya Laura. Laura pun langsung kabur karena salah paham saat Mikael mengatakan aku bukan Marconi. Tapi akhirnya Mikael menjelaskan tentang siapa dirinya dan segala peristiwa yang membuatnya harus berada dalam tubuh ini. Namun saat mereka kabur melewati gua, ternyata iblis dalam gua itu berhasil menghentikan aksi si Mikael, dan Laura pun akhirnya disekap lagi oleh mereka. Mikael akhirnya bisa melepaskan rantai yang menjeratnya, dan dirinya pun langsung masuk dalam lubang menuju dimensi neraka perut bumi.
Tujuan dia ke sini adalah mencari pedangnya, karena hanya dengan pedang itu kekuatannya bakal aktif lagi. Namun pedang yang ia cari kini malah tiada, dan justru dirinya malah disamperin penghuni neraka yang dipimpin oleh iblis Mammon. Mikael yang kini dibelenggu oleh Mammon, dirinya didatangi oleh para manusia-manusia yang terjebak di sini. Loh, kok kenapa ada manusia di sini? Itu dikarenakan orang-orang ini adalah bahan-bahan eksperimen penyatuan tubuh inang dengan Lucifer yang gagal, sehingga mereka terjebak di sini dan tak bisa kembali ke dunia atas. Roh Lucifer keluar dari tubuh Laura yang perutnya kini sudah membesar. Roh itu merasuki salah satu makhluk penghuni neraka. Dengan bangganya Lucifer menyaksikan Mikael yang tubuhnya kini gantian terbelenggu di rantai yang pernah membelenggu dirinya. Lucifer pun berujar dengan tubuh barunya nanti dia bakal menjadikan dirinya sebagai Tuhan bagi umat manusia. Setelah roh Lucifer keluar, orang-orang ini kembali menyatroni Mikael untuk melepaskannya. Begitupun juga dengan iblis Mammon yang juga menyatroni Mikael. Mammon coba menghalangi tindakan orang-orang ini, tapi ternyata pedang Mikael yang hilang ada pada orang-orang ini. Dan Mikael yang bertransformasi ke fisik aslinya, dirinya bersumpah akan membebaskan orang-orang ini jika misinya sudah selesai. Kini dirinya kembali ke dunia atas dan berubah lagi jadi Marconi. Setelah mengambil kain kafan Yesus yang ia umpetkan dalam goa, Mikael pun coba membebaskan Laura yang tubuhnya terperangkap dalam kapsul inkubator. Chaos pun terjadi karena kini roh Lucifer mengatur kendali atas tubuh Laura. Setelah mengencingi Mikael dengan air ketuban, Lucifer pun mencoba membuat kesepakatan. Jika Mikael mau menyembahnya, maka Lucifer dan Mikael akan bersatu untuk membunuh Gusti Allah. What? Kita iyakan aja deh pemikiran sutradara film ini yang tak paham dengan konsep ketuhanan. Tapi Mikael menyampaikan pesan rahasia pada Lucifer kalau Gusti Allah sengaja melepasnya sebab dia akan dicarikan tempat baru untuk membelenggunya. Dan tempat baru itu adalah tubuh bayi DNA Yesus yang kini ada di rahimnya Laura. Lucifer dalam tubuh Laura pun mencak-mencak kebingungan bagaimana cara menghentikan kelahiran si jabang bayi ini, sebab dia merasa sudah diprank oleh Tuhan. Jin pun muncul untuk menyekap tubuh Laura karena sebentar lagi dirinya bakal lahiran. Meski Lucifer coba memberontak, tapi apa mau dikata karena kini nasi sudah menjadi rengginang dan sebentar lagi tempat untuk membelenggu jiwa Lucifer bakal lahir ke dunia. Setelah melahirkan, tubuh Laura pun sudah tidak dibutuhkan lagi dan akan dijebloskan dalam lubang neraka. Upacara pembaptisan dirayakan di hadapan seluruh penyembah Lucifer. Tapi pembaptisannya bukan dengan air aqua, melainkan dengan darah pengikutnya. Dan seperti inilah pembaptisannya. I baptize you. Bahkan Dr. Lauren yang punya peran besar dalam terciptanya bayi ini pun tak luput dari tumbal pembaptisan. Tapi mereka belum paham bahwa sebaik-baiknya tipu daya iblis tidaklah lebih baik dari tipu daya Tuhan. Setelah Mikael terbangun dari pingsannya, dirinya pun langsung menyelamatkan Laura. Di luar benteng, Jill yang coba kabur dengan membawa bayi itu langsung dihajar oleh Laura. Mikael pun menjelaskan kalau Tuhan sudah menciptakan konspirasi pada Lucifer dan pengikutnya karena bayi dari DNA Yesus ini tidak akan sanggup dikuasai oleh Lucifer. Tapi justru bayi inilah yang bakal menguasai jiwa Lucifer. Alangkah malang Jawa Timurnya nasib Nyonya Jill ini karena usahanya bertahun-tahun untuk membangkitkan Tuhan barunya malah justru mencelakai Tuhannya. Nasib. Terdengarlah bunyi terompet dari dalam lubang neraka karena portal antar dimensi sudah aktif. Dan hari ini juga seluruh penduduk neraka bakal keluar ke dunia permukaan. Mikael pun coba menutup lubang itu meskipun sempat dihalangi oleh iblis penjaga gua.
Tapi dia pun langsung meledakkan tempat itu menggunakan bom, dan lubang itu pun bakal tertutup selama-lamanya. Kain kafan Yesus pun dikembalikan pada tempatnya oleh si Laura. Mikael dengan tubuh aslinya memenuhi janjinya untuk membebaskan orang-orang yang terjebak di neraka perut bumi ini. Bertahun-tahun berlalu, bayi yang diberi nama Mikael itu pun sudah tumbuh besar. Bocah berkepribadian Yesus ini adalah wadah untuk memenjarakan jiwa Lucifer. Jill pun hanya bisa meratapi nasibnya melihat Lucifer pujaan hatinya terbelenggu dalam tubuh New Jesus. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja kalian tonjok logo like and subscribe-nya channel NJ YouTube ini. Dan silahkan adu jotos di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.